Toxic Film doakan semoga di hari ini dan seterusnya kalian semua senantiasa diliputi kebahagiaan, kesehatan, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Kali ini Toxic Film akan merangkum sebuah film yang berjudul Wrath of Man. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang sedang melancarkan misi tersembunyi sehingga dirinya rela bergabung menjadi karyawan di perusahaan jasa pengiriman uang yang bernama Fortico. Dan misi tersebut berkaitan dengan kasus pembunuhan yang merenggut nyawa putranya. Oleh karena itu, pria ini sedang menyelidiki siapa saja dalang di balik insiden tersebut. Tak usah banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan dua orang petugas di sebuah perusahaan jasa pengiriman uang yang bernama Fortico. Saat ini, kedua petugas tersebut sedang melaksanakan tugasnya sebagai petugas keamanan jasa pengiriman uang. Mereka menggunakan sebuah mobil berlapis baja yang anti peluru. Setelah beberapa lama mereka meninggalkan markasnya itu, tiba-tiba mereka dihadang oleh sebuah truk. Namun ternyata truk tersebut merupakan sebuah perampokan yang sebelumnya sudah terencana. Dan tiba-tiba di lain waktu dan kesempatan kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Patrick Hills. Saat ini Patrick sedang melamar ke perusahaan jasa pengiriman uang yang bernama Fortico. Di adegan sebelumnya kita ketahui bahwa perusahaan tersebut telah mengalami perampokan yang menyebabkan kedua petugasnya tewas. Saat ini Patrick sedang diinterview oleh manajer perusahaan tersebut yang bernama Terry. Saat ini Terry terkesan dengan pengalaman kerja si gundul-gundul pacul alias Patrick, karena pengalaman Patrick telah 11 tahun bekerja di bidang perusahaan yang sama. Orange Delta Security was impressive. That was a good company. We lost a couple of guards a while back. Still haven't found the scum who did it. Tanpa banyak basa-basi, Patrick pun langsung diterima di perusahaan tersebut. Patrick pun dipertemukan dengan seorang pria dengan julukan Bullet, yang pada nantinya akan menjadi partner kerja Patrick. Namun peraturan di perusahaan tersebut bahwa semua petugas di sana harus memiliki nama samaran, dan Patrick pun diberikan nama H atau H. Bullet pun pada saat itu mengajak H untuk melakukan sesi tes fisik, menembak, dan mengemudi. Namun H pun lulus walaupun dengan nilai ya pas-pasan lah gitu ya. Setelah lulus, Bullet pun mengajak Edge untuk berkenalan dengan semua petugas di sana yang terkesan seakan ngenyek alias meledek Edge. Alah, naon ieu cacing cau asup ka dieu. Begitulah kira-kira yang ada di pikiran para seniornya Edge saat ini. Tibalah Edge untuk melakukan tugas perdananya, karena di perusahaan Fortico merupakan jasa pengiriman uang yang jumlahnya not play-play alias tidak main-main. Maka untuk masuk ke sana harus melewati beberapa sistem keamanan yang sangat ketat. Edge ditemani dua orang, yaitu Bullet dan yang satunya lagi bisa kita sebut dengan nama Doclo, untuk mengambil uang dari beberapa perusahaan rekanan. Ketika si Doclo bertugas sebagai supir mobil tersebut, si Doclo pun terus berbicara pada Edge, seolah Edge tak tahu apapun tentang pekerjaannya saat ini. Tugas pertama Edge pun lancar dan terkendali. Pada saat itu, Bullet pun ingin memberikan selamat kepada Edge sekaligus mengajak Edge untuk bergabung bersama teman-temannya. Namun sebelum Edge keluar dari ruangan tersebut, Edge seolah memperhatikan semua kartu name tag semua petugas di perusahaan tersebut. Tibalah di hari berikutnya, Edge kembali bekerja. Pekerjaan yang harus dilakukan Edge saat ini melakukan pengiriman uang ke sebuah kapal pesiar. Setibanya di sana, Edge dan si Doclo hanya disuruh Bullet untuk menunggunya di mobil, sedangkan hanya Bullet sendiri yang mengantarkan uang tersebut. Tak berselang lama, si Doclo yang pada saat itu masih bersama Edge menerima panggilan darurat dari Bullet. Bullet mengatakan bahwa saat ini dia beserta uangnya tengah dirampok, sedangkan dia dijadikan sebagai sandera.
Mendengar hal tersebut, si Doclo yang sebelumnya merasa hebat dan jagoan seketika menciut nyalinya. Namun berbanding terbalik dengan Edge mengatakan bahwa si Doclo harus mengantarkannya kepada perampok itu untuk menyelamatkan Bullet. Sesampainya di tempat tersebut, para perampok itu terlihat menyandra Bullet. Perampok itu pun meminta kepada Edge untuk memindahkan semua uang ke mobil perampok tersebut. Dengan santuinya, Edge pun menuruti semua perintah perampok tersebut. Dan tiba-tiba, Get in the truck next time! Edge pun dengan tenang melawan para perampok tersebut hingga akhirnya Edge pun berhasil membunuh para perampok itu. Karena melihat si Doclo yang begitu ketakutan, Edge pun berbalik ngenyek alias mengejek si Doclo. Entah apa yang dicari oleh Edge, pada saat itu Edge memeriksa semua wajah para perampok tersebut. Setelah kejadian itu, kini Edge pun diinterogasi oleh 2 agen kepolisian yang merasakan keanehan pada diri Edge. Bagaimana mungkin dengan tenangnya Edge berhasil menembaki sekaligus membunuh para perampok tersebut yang berjumlah 6 orang. Dan akurasi tembakan Edge pun dinilai oleh para agen polisi itu sangat tepat. Berbanding terbalik dengan nilai tes pada saat Edge melakukan sesi tes. Namun dengan watadosnya, Edge hanya mengatakan bahwa itu hanyalah kebetulan saja. Pada akhir interogasi, para agen polisi itu pun memperlihatkan rekaman CCTV tentang perampokan yang telah terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Setelah selesai, agen polisi itu pun terlihat sedang menghubungi atasannya dan mengatakan bahwa benar Edge merupakan sosok orang yang sedang mereka cari saat ini. Namun atasannya mengatakan bahwa biarkan saja Edge berada di sana karena kita telah tahu alasannya. Keesokan malam, Edge kedatangan seorang wanita dengan membawa sebuah amplop yang isinya merupakan berkas dan latar belakang semua karyawan perusahaan Fortico dan sebuah file hasil autopsi. Saat ini, Edge sedang melihat video CCTV tentang kejadian yang sempat ia lihat ketika dia diinterogasi tadi. Lambat laun kita pun akan tahu siapakah Edge yang sebenarnya. Seperti biasa, Edge pun kembali bertugas. Namun ada perbedaan pada hari ini. Yang tadinya semua petugas di sana memandang Edge dengan kicep alias sebelah mata, kini berbalik seolah bahwa Edge merupakan seorang pahlawan karena kejadian sebelumnya. Tak terasa 3 bulan telah berlalu Edge bekerja di sana. Pada saat ini Edge sedang melakukan pekerjaannya seperti biasa. Namun tiba-tiba mobil yang telah Edge kendarai disergap oleh para perampok. Perampok itu pun berhasil menangkap Bullet dan berhasil menembakkan gas ke dalam mobil. Lagi-lagi Edge pun sangat tenang menghadapi kejadian tersebut. Edge pun keluar dari mobilnya sambil menahan napas. Dan tiba-tiba, Get down! Get down! What the fuck was it, Mike? Straight. They just walked away. kita pun dibuat bertanya-tanya dengan yang sebenarnya terjadi. Terry pun saat itu merasa ada yang janggal dengan Edge. Begitu pula dengan Bullet yang saat itu dia menceritakan kembali kejadian tersebut kepada si Doclo dan berkata bahwa pada saat itu seakan-akan perampok tersebut melihat hantu dan membuat para perampok tersebut sangat ketakutan. Kejadian ini pun menjadi viral dan membuat Edge menjadi terkenal di kalangan petugas Fortico dan membuat salah satu petugas wanita yang bernama Dena menjadi tergila-gila pada Edge dan langsung mengajaknya. Alah. Setelah selesai itu, Edge pun tetap terlihat sedang menyembunyikan sesuatu. Tanpa pikir panjang, Edge pun membangunkan Dena dan memintanya untuk datang ke ruangan tengah. Ternyata saat ini Edge tengah menginterogasi Dena karena pada saat ini Edge telah menemukan bergepok-gepok uang di kediamannya Dena. Edge pun menanyakan hal tersebut kepada Dena terkait bagaimana dan dari mana Dena mendapatkan uang tersebut. Edge pun tak segan-segan menembakkan pistolnya tepat ke samping Dena. Karena ketakutan, Dena pun menjawab bahwa ia mendapatkan uang tersebut karena adanya kesalahan perhitungan ataupun sistem di Fortico. Dena pun melanjutkan bicaranya
bahwa selama ini ia tak pernah sekalipun bergabung atau menjadi orang dalam untuk para perampok tersebut. Namun Edge pun mengancam Dana jika ia tak berkata jujur, maka semua orang yang Dana sayangi termasuk kedua orang tuanya pun akan Edge bunuh, karena saat ini Edge telah memiliki semua informasi tentang Dana. Semakin dibuat penasaran oleh si Edge ini, saha sih sebenarnya si Edge ini? Karena kita semakin dibuat penasaran, film pun menceritakan tentang kejadian 5 bulan yang lalu, di mana Edge pada saat itu sedang bersama putra sematawayangnya yang bernama Doji. Edge berencana untuk menemani putranya itu untuk menonton sebuah pertandingan basket, namun telepon Edge pun berdering. Telepon itu berasal dari salah satu anak buahnya yang bernama Mike. Ternyata si Mike merupakan salah satu perampok yang melarikan diri di saat melihat wajah Edge. Mike pun mengatakan bahwa salah satu tim mereka mengalami sebuah kecelakaan dan mengakibatkan operasi yang akan mereka laksanakan terancam gagal. Mike pun meminta bosnya alias Edge untuk membantunya. Kebetulan pada saat itu lokasi Edge tak jauh dari lokasi tersebut. Daek tedaek alias mau tak mau, Edge pun membantu anak buahnya itu. Setibanya di lokasi, Edge pun segera memarkirkan mobilnya tak jauh dari sana. Sedangkan Edge beralasan pada putranya ingin membeli makanan terlebih dahulu. Kini kita ketahui bahwa Edge beserta anak buahnya akan merampok sebuah mobil uang dari Vertigo. Sedangkan Edge hanya mengawasi arah mobil tersebut. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba mobil tersebut dihadang oleh kelompok perampok lain. Malang tak dapat diundang dan untung pun tak dapat diraih, putranya yang pada saat itu tak jauh dari lokasi perampokan tersebut, sehingga membuat Doji dipaksa untuk turun dari mobilnya karena salah satu petugas Vertigo berusaha untuk melawan dan mengakibatkan penutup wajah perampok tersebut terbuka. Karena tak ingin ada saksi di kemudian hari, perampok itu pun menembak Doji. Melihat hal itu, Edge pun berusaha untuk menyelamatkan putranya. Namun sebelum Edge sempat menyelamatkan putranya, Edge pun ditembak berkali-kali oleh para perampok tersebut. There you go. Thank you. Have a good one. Okay. Beberapa minggu kemudian, Edge pun tersadar dari komanya karena Edge terluka dengan 4 kali tembakan sehingga mengakibatkan luka yang Edge derita pun sangat parah. Sedangkan putra sematawayangnya yaitu Doji tidak selamat dari kejadian tersebut. Bagaikan jatuh tertimpa tangga, kini Edge pun ditinggalkan oleh istrinya karena istri Edge menganggap bahwa Edge sebagai pembunuh putranya tersebut. Duh, dedeh teuing sing sabarnya. Karena Edge masih belum bisa menemukan pembunuh anak sematawayangnya, kini Edge menemui seorang pimpinan agen polisi yang pada suatu saat nanti kedua anak buahnya akan menginterogasi Edge. Namun sayang, agen tersebut belum menemukan pembunuh ataupun petunjuk tentang siapa yang membunuh putranya tersebut. Agen itu pun memberikan daftar mafia yang ada di kotanya itu dan mengatakan bahwa agen tersebut akan pura-pura tak tahu apapun yang akan dilakukan oleh Edge. Confused for so long. Guna mencari informasi, Edge pun memerintahkan semua anak buahnya untuk membantai hampir semua mafia yang ada. Namun usaha para anak buahnya pun belum membuahkan hasil. Employed large amounts of time, money, and You think you've done everything? understood. I hear the dragon on. Fuck. Make a sound and you're dead. Akhirnya mereka pun kembali mencari keberadaan pembunuh Doji sampai di mana mereka menginterogasi salah seorang anggota mafia yang paling ditakuti di kota tersebut, yaitu Garci Brothers. Dengan menyiksa dan mengancam istrinya akan dibunuh, ia pun mengatakan bahwa mungkin kematian Doji ada kaitannya dengan mafia tersebut. Edge dan anak buahnya mendatangi markas mafia Garci Brothers.
Emang gila si Edge. Mafia yang paling ditakuti pun tak berkutik ketika Edge mendatangi mereka. Namun sayang, mafia tersebut pun tak ada hubungannya dengan perampokan yang mengakibatkan anaknya Edge mati terbunuh. Tell the boss. No, man. That job was above him. The girls are cash. Mike pun mengatakan kepada Edge bahwa dia harus mencari kelompok perampok itu dengan cara yang sedikit berbeda. Mendengar hal itu, akhirnya Edge memutuskan untuk mencari dengan menyamar sebagai karyawan Portico tanpa sepengetahuan para anak buahnya. We need a different approach. You're right, Mike. I'm gonna go back to London for a while. Edge pun meminta salah satu kerabatnya yang bernama, ya kita sebut sajalah Mimin, untuk membuatkan identitas palsu yang akan dia gunakan untuk membuat surat pelamaran, riwayat hidup, SKCK, dan lain-lain. Sudah jelas lah ya semua tentang Edge, bahwa Edge memang bukan orang biasa. Just make sure you took it over there. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan dengan beberapa orang mantan anggota militer yang saling mengadu nasib. Betapa menyedihkan dan membosankannya kehidupan mereka setelah mereka hengkang dari kesatuannya. Mereka pun dipimpin oleh seorang pria yang bernama Jackson, yang kini berprofesi sebagai security mall. Di sela-sela pembicaraannya tersebut, salah seorang dari mereka yang berprofesi menjadi bodyguard dari seorang pengusaha mengatakan bahwa uang gajinya belum dibayarkan sampai dengan saat ini. Ia pun kembali mengatakan bahwa ia ingin sekali merampok bosnya tersebut. Mungkin karena mereka sudah pusing cari uang untuk menutupi hutang pinjolnya, karena masih gemar main judi slot, akhirnya mereka pun mengiyakan perkataan orang itu dan merampok pengusaha tersebut. Incoming. Molly, come. Even Namun sayang, bagaikan pungguk merindukan bulan, hasil yang mereka dapatkan hanya sedikit. Karena belum cukup puas, akhirnya mereka mempunyai ide untuk merampok mobil pengantar uang. Karena Jackson mengatakan bahwa ia mempunyai koneksi orang dalam di salah satu perusahaan pengantar uang, yaitu Portico, sehingga ia bisa bekerja sama dan dapat mengantongi semua informasi tentang mobil pengantar uang itu. It's not your money. Show me your fucking hands, White. Put your hand behind. Just yet. Rhythm is normal. Be smart. Fantastic. Thank you. Di suatu kesempatan mereka kembali berkumpul. Di saat itulah Jackson mengatakan bahwa ia sedang mengincar sebuah proyek yang nilainya jauh lebih besar berkali-kali lipat dari uang yang sudah mereka dapatkan dari aksi perampokan terakhir mereka. Setelah beberapa minggu latihan dan merencanakan perampokan itu, akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Pada saat itu mereka berpura-pura sebagai pekerja proyek. Dari sinilah alur cerita pun telah berkaitan dengan cerita Edge sebelumnya, bahwa orang-orang inilah yang telah Edge buru selama ini. Pada awalnya semua berjalan lancar sesuai dengan yang Jackson rencanakan. Namun di satu titik salah satu petugas dari Portico sempat melawan, sehingga membuat penutup wajah dari salah satu kelompok Jackson yang bernama Jane terbuka. Secara kebetulan Doji yang saat itu berada di tempat kejadian melihatnya. Akhirnya Jane pun menembaknya dengan alasan Jane tak ingin ada saksi mata. Dan tiba-tiba setelah 5 bulan berlalu, kelompok Jackson pun kembali berkumpul. Kini mereka tengah membicarakan proyek berikutnya yang nilainya ratusan juta dolar. Mereka tak lagi mengincar truk pengantar uang, melainkan yang mereka incar adalah markas dari perusahaan Portico yang bisa menyimpan uang dalam jumlah yang sangat fantastis. Dalam hal ini, Jackson kembali dibantu oleh orang dalam yang sampai dengan saat ini masih menjadi misteri. 150 million. Nothing if our guy doesn't come through. Tom, he'll come through.
Setelah beberapa minggu berlalu, di markas Fortico, Terry tengah berbicara kepada semua petugas di sana bahwa kini di Fortico telah menampung uang yang sangat banyak. Terry pun berharap bahwa keamanan di perusahaan itu bisa ditingkatkan semaksimal mungkin. Di sisi lain, setelah melakukan pengantaran uang ke beberapa tempat, Bullet dan Edge pun terlibat perbincangan. Pada saat ini, Bullet mengatakan bahwa dia adalah seorang informan alias orang dalam dari perampok-perampok tersebut. Di dalam hati Edge pun merasa sangat senang karena telah menemukan apa yang selama ini ia cari. Namun di situasi tersebut, Edge masih mendengarkan Bullet dengan sangat tenang. Edge pun terus menggali informasi dari Bullet. Bullet pun mengatakan bahwa tepat di hari ini teman-temannya akan melakukan perampokan besar-besaran yang berlokasi di markas Fortico sendiri. Alasan Bullet mengatakan hal tersebut adalah bahwa Bullet memerlukan bantuan Edge, sehingga ketika ia masuk bersama teman perampoknya menggunakan mobil pengantar uang, para petugas keamanan yang berada di sana tidak mencurigainya. Tanpa ragu, Edge pun berpura-pura menyetujui hal itu. Mobil itu pun berbelok ke suatu tempat terlebih dahulu guna menjemput Jackson dan kawan-kawan. Mobil itu pun membawa 4 orang anggota Jackson. Namun karena kawanan Jackson takut Edge berulah ketika mereka sampai di Fortico, mereka pun merampas senjata milik Edge. Tak hanya itu, tangan Edge dan kaki Edge pun diikat. Today, you'll see tomorrow. Singkat cerita, mobil itu pun telah sampai di markas Fortico tanpa dicurigai sedikit pun. Kini kawanan Jackson pun telah berhasil masuk ke dalam berangkas uang yang kebetulan sedang terbuka. Sedangkan Bullet berpura-pura sebagai tawanan agar bisa masuk ke ruangan utama, di mana di ruangan itu merupakan akses utama keamanan dari Fortico. Namun petugas di tempat itu pun melakukan perlawanan dan tiba-tiba salah seorang dari kawanan Jackson pun tertembak. Namun mereka berhasil masuk ke ruangan tersebut sehingga mereka bisa membuka pintu masuk ke markas Fortico dan memberikan akses ke mobil utama mereka agar bisa masuk dengan mudah. Kini mereka pun tengah sibuk untuk memasukkan uang-uang yang berada di berangkas itu ke dalam mobilnya. Di sisi lain, Edge pun memulai aksinya dan tiba-tiba Then join 3 in the truck. What do you want us to do? Edge pun berhasil membunuh salah seorang perampok itu dan membebaskan Terry beserta Doclo. Edge mengenakan pakaian perampok yang sempat ia bunuh sehingga Edge menyamar sebagai kawanan Jackson. Berkat usahanya itu, Edge kembali berhasil membunuh salah seorang kawanan Jackson. Di sela-sela perlawanannya, Edge terlihat memasukkan sebuah ponsel ke dalam tas uang yang digunakan para perampok tersebut. Tak lama setelah itu dan tiba-tiba namun sayang tak dapat diundang dan untung pun tak dapat diraih. Kini Edge terluka cukup parah karena tertembak di bagian kakinya. Di tempat lain, Dana beserta petugas keamanan yang tersisa tengah melakukan perlawanan dan berhasil menahan kawanan Jackson untuk melarikan diri. Namun tak disangka, bebengetan Bullet saat itu tiba-tiba berada di belakang Dana dan lainnya. Karena Bullet merupakan bagian dari kawanan Jackson, dia pun tak segan-segan menembaki Dana dan para petugas di sana. Di sisi lain, kini Edge pun datang dan menembaki kelompok Jackson. Pada saat itu, Jackson terkena tembakan dari Edge. Namun sayang, lagi-lagi bebengetan Bullet menembaki Edge dari belakang. Dan tiba-tiba hanya tersisa 3 orang yang berhasil melarikan diri dan membawa uang hasil rampokan, yaitu Jen, Jackson, dan Bullet.
Mereka menggunakan mobil baja Portico sehingga memudahkannya untuk kabur. Mereka pun membawa mobil tersebut ke sebuah gedung yang sudah direncanakan sebelumnya. Sesampainya di sana, Jackson yang terluka akibat tembakan dari Edge semakin parah. Namun melihat hal itu, Jane malah menembak sekaligus membunuh Jackson. Okay, I'll get the boss. Where's the Sarge? It's not coming. Gedung tersebut mempunyai jalan keluar yang melewati sebuah terowongan sehingga dengan leluasa bisa memindahkan uang-uang tersebut. Mereka menggunakan sebuah kendaraan ATV untuk mengangkut uang-uang tersebut dan memindahkannya ke dalam mobil yang telah mereka sediakan sebelumnya. Sesampainya di mobil tersebut, Bullet yang tahu akan dihianati oleh Jane memilih untuk menembak Jane terlebih dahulu. Namun tiba-tiba Jane pun berhasil kabur dengan membawa semua uang rampokan itu. Sesampainya di rumah, Jane pun terkejut dengan suara handphone yang terdengar dari salah satu tas uang yang telah berhasil ia bawa. Tak lama setelah Jane mengangkat telepon, kini ia kembali dikejutkan oleh kedatangan Edge dan mengira bahwa Edge hanya ingin mengambil uangnya saja. Namun di luar dugaan, Edge malah memberikan berkas hasil autopsi kematian putranya sekaligus meminta Jane untuk membacakannya. Yes. Bullets A1 and A2 enter the right lung. The lungs. Snap Mustagi. Edge pun berhasil membalas kematian putra sematawayangnya itu. Film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film tersebut adalah jangan menilai seseorang hanya dari kulit luarnya saja, karena kacang akan melupakan kulitnya setelah kulit kacang tidak berkacang. Halah. Terima kasih untuk yang sudah klik dan menonton video ini. Semoga awal dan akhir selalu diliputi kebahagiaan untuk kita semua. Sayonara, see you next film.